Shalom teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai morfologi kata kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Agaton. Nama saya Citra Evita Bertumbuh. Saya Vivi Dametaliana. Kaswadi Setiabudi. Dan saya Lastir Siburian. Selamat belajar. Pertama-tama kita akan melihat definisi dari kata kerja atau verba. Kata kerja adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Nah, seringkali kata kerja atau verba ini dipakai sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Verba atau kata kerja ini memiliki fungsi, yaitu untuk mengulas tentang sebuah kegiatan atau sebuah perbuatan ataupun aktivitas yang dijalankan seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata kerja atau verba ini adalah kata yang fungsinya sebagai penjelas dan menunjukkan sebuah perbuatan seseorang atau subjek. Ciri-ciri kata kerja yang pertama adalah mempunyai arti perbuatan, aktivitas, atau tindakan. Ciri yang kedua, biasanya dibuat dengan imbuhan me, di, ter, mekan, dikan, beran, memperan, dan memperi. Yang ketiga, bisa didahului kata pernyataan waktu, yaitu telah, sedang, akan, hampir, segera. Dan ciri yang terakhir adalah bisa diperluas dengan menggunakan kata sifat. Contoh, dia berlari dengan cepat. Selanjutnya kita akan melihat jenis dari kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang dibentuk dengan imbuhan me dan ber. Nah, subjek dalam kata kerja ini berperan sebagai pelaku. Berdasarkan artinya, kata kerja aktif ini dibedakan menjadi dua, kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang diikuti dengan objek. Nah, fungsi dari adanya objek ini adalah untuk menjelaskan predikat agar maknanya lebih jelas untuk diketahui. Adapun jenis kata kerja transitif terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kata kerja aktif berimbuhan ber. Contohnya, 1. Berdagang beras. 2. Beternak ayam. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dapat diikuti oleh objek. Sehingga pada kedua contoh tersebut, yang menjadi objeknya adalah beras dan ayam. Yang kedua adalah kata kerja aktif dengan berimbuhan me. Contohnya, 1. Membaca buku, 2. Menulis surat, sehingga objeknya itu adalah buku dan surat. Yang ketiga adalah kata kerja aktif berimbuhan mekan. Contohnya, 1. Membacakan buku, 2. Menuliskan puisi, sehingga objeknya itu adalah buku dan puisi. Yang keempat adalah kata kerja aktif berimbuhan mei. Contohnya, 1. Mempelajari morfologi, 2. Memindai buku, sehingga objeknya itu adalah morfologi dan buku. Yang kelima adalah kata kerja aktif berimbuhan me, per, kan. Contohnya yang pertama adalah mempertanyakan soal, yang kedua adalah mempergunakan motor, sehingga objeknya itu adalah soal dan motor. Dan yang keenam adalah kata kerja aktif berimbuhan me per i. Contohnya adalah memperbaharui rumah, sehingga objeknya itu adalah pada kata rumah. Selanjutnya adalah kata kerja aktif intransitif. Artinya, kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek. Dengan kata lain, dapat berdiri dengan subjek dan predikat dan tidak memerlukan objek, tetapi dapat diikuti dengan keterangan. Adapun jenis kata kerja aktif intransitif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kata kerja aktif intransitif. Contohnya, adik datang. Nah, pada contoh tersebut terdiri dari subjek dan predikat. Adik menjadi subjek dan datang menjadi predikat. Yang kedua adalah kata kerja aktif intransitif dengan imbuhan me. Contohnya, adik merangkak di lantai. Contoh kedua, ayah merantau ke Pulau Jawa. Di sini, ayah menjadi subjek,
merantau menjadi predikat, ke Pulau Jawa menjadi keterangan tempat. Dan yang ketiga adalah kata kerja aktif intransitif dengan imbuhan ber. Contohnya, mereka berbicara pelan-pelan. Yang kedua, mereka bercakap di ruang tamu. Yang kedua adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang mempergunakan imbuhan di atau ter. Dengan kata lain, kata kerja aktif ini memberikan pengertian bahwa suatu pekerjaan yang berlangsung telah selesai dikerjakan. Adapun jenis kata kerja pasif terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kata kerja pasif berimbuhan di. Contohnya, sepeda saya dipinjami Udin. Yang menjadi kata kerja pasif berimbuhan di adalah pada kata dipinjam. Yang kedua adalah kata kerja pasif berimbuhan di i. Contohnya, saya dipinjami sepeda Udin. Yang menjadi kata kerja pasif berimbuhan di i adalah dipinjami. Yang ketiga adalah kata kerja pasif berimbuhan di kan. Contohnya, bangunan liar itu dihancurkan oleh petugas. Yang menjadi kata kerja pasif berimbuhan di kan adalah dihancurkan. Dan yang keempat adalah kata kerja pasif berimbuhan di per. Contohnya, Alex dipersulit saat membuat KTP. Yang menjadi kata kerja pasif berimbuhan di per adalah dipersulit. Dan yang kelima adalah kata kerja pasif berimbuhan ter. Contohnya, file Udin terhapus waktu itu. Yang menjadi kata kerja pasif berimbuhan ter adalah terhapus. Dan yang terakhir adalah kata kerja pasif berimbuhan ku atau engkau. Contohnya, ku bawa yang dapat menjadi aku bawa atau saya bawa dan juga dapat menjadi engkau bawa. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan afiksasi pembentukan verba. Nah, yang pertama kita masuk pada verba berprefiks ber. Nah, verba berprefiks ber ini dapat berupa 5 poin, yaitu morfem dasar terikat, seperti pada kata bertempur, berkelahi, berjuang, bertikai, dengan bentuk dasarnya tempur, kelahi, juang, dan tikai. Nah, yang poin kedua adalah morfem dasar bebas, seperti pada kata berladang, berternak, bekerja, dan bergaya, dengan bentuk dasarnya ladang, ternak, kerja, dan gaya. Nah, bentuk turunan dari yang ketiga adalah bentuk turunan berafiks, seperti pada kata berpakaian, di mana bentuk dasarnya adalah pakaian, dan beraturan. Bentuk dasarnya adalah aturan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah bentuk turunan reduplikasi, seperti pada kata berlari-lari, di mana bentuk dasar dari kata berlari-lari adalah lari-lari. Nah, yang kelima adalah bentuk turunan hasil komposisi, seperti terdapat pada kata terjual, berjual beli, di mana bentuk dasarnya adalah jual beli. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu verba berkonfiks dan berklofiks beran. Verba berbentuk beran, seperti pada kata bermunculan dan berpakaian, memiliki dua macam proses pembentukan. Yang pertama yang berupa konfiks, artinya prefiks ber dan sufiks an itu diimbuhkan secara bersamaan sekaligus pada sebuah bentuk dasar. Nah, bagian kedua adalah yang berupa klofiks, artinya prefiks ber dan sufiks an itu tidak diimbuhkan secara bersamaan pada sebuah dasar. Nah, dalam hal ini pada bentuk dasar mula-mula diimbuhkan sufiks an, baru kemudian diimbuhkan lagi prefiks ber. Nah, kalau pada bentuk bermunculan, di atas kita ambil sebagai contoh verba dan verba berkonfiks, dan bentuk berpakaian sebagai contoh verba berklofiks. Nah, kita bisa lihat di dalam bagian kotak yang telah tertera di dalam slide, yang dimana beran sebagai konfiks memiliki satu makna, sedangkan beran sebagai klofiks memiliki makna sendiri-sendiri. Jadi verba bermunculan pada contoh di atas memiliki makna banyak yang muncul dengan tidak teratur, dan makna gramatikal
kata berpakaian adalah memakai pakaian. Pada bagian ketiga kita akan membahas tentang verba berklofiksberkan. Verba berklofiksberkan dibentuk dengan proses. Mula-mula pada bentuk dasar diimbuhkan prefiks ber, lalu diimbuhkan pula dengan sufiks kan. Misalnya, mula-mula pada kata dasar senjata diimbuhkan dengan prefiks ber menjadi bersenjata, lalu pada kata bersenjata diimbuhkan kembali dengan sufiks kan sehingga menjadi bersenjatakan, di mana prefiks ber dan sufiks kan pada verba berkan memiliki maknanya masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian keempat, yaitu verba bersufikskan. Nah, verba bersufikskan ini memiliki arti atau makna gramatikal, yaitu menjadikan atau jadikan. Nah, apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna, keadaan atau sifat khas. Contohnya, tenangkan artinya jadikan tenang. Selanjutnya, contoh lain adalah putuskan atau jadikan putus. Kemudian pembentukan verba yang selanjutnya yang kelima adalah verba bersufiks i. Verba bersufiks i adalah verba transitif yang berlaku sebagai pangkal atau stem dalam pembentukan verba inflektif. Verba bersufiks i digunakan dalam beberapa kalimat. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Contohnya, lompati saja pagar itu dengan menggunakan tanda seru. Yang kedua adalah kalimat pasif yang predikatnya berpola. Contohnya, kemarin beliau sudah kami hubungi. Yang ketiga, keterangan pada tambahan subjek atau objek berpola. Contoh, orang yang harus kamu surati ada di sini. Kemudian pembentukan verba yang selanjutnya yang keenam adalah verba berprefiks per. Verba berprefiks per adalah verba yang bisa menjadi pangkal dalam menentukan verba inflektif. Verba berprefiks per dapat digunakan dalam beberapa kalimat. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Contoh, persingkat bicaramu dengan menggunakan tanda seru. Kemudian yang kedua adalah kalimat pasif yang berpola. Contohnya, penjagaan akan kami perketat nanti malam. Yang ketiga adalah keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola. Contohnya, mobil yang belum lama kami perbaiki mogok lagi. Verba berprefiks per memiliki makna gramatikal jadikan lebih, anggap sebagai, dan bagi. Kemudian pembentukan yang selanjutnya yang ketujuh adalah verba berkonflik perkan. Verba berkonflik perkan adalah verba yang dapat dijadikan sebagai pangkal dalam pembentukan verba inflektif berprefiks me, di, atau ter. Verba berkonflik perkan digunakan dalam beberapa kalimat, yakni yang pertama adalah kalimat imperatif. Contohnya, persiapkan dulu bahan-bahannya. Yang kedua dalam kalimat pasif yang predikatnya berpola. Contohnya, masalah itu akan kami pertanyakan lagi. Yang ketiga adalah keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola. Contohnya, tarian yang sudah mereka pertunjukkan akan diulang lagi. Verba berkonflik perkan memiliki makna gramatikal. Yang pertama, jadikan bahan berkan. Dua, lakukan supaya. Jadikan me. Dan yang keempat, jadikan ber. Kemudian pembentukan yang selanjutnya adalah verba berprefiks me. Prefiks me dapat berbentuk mem, me, men, men, meng, dan menge. 1. Bentuk alomorfme digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem r, i, w, y, m, n, dan eng. Contohnya merakit dan merawat. Kedua, bentuk alomorfem digunakan apabila bentuk dasarnya menggunakan fonem b, p, f, dan v. Contoh membina. Yang ketiga, bentuk alomorfem digunakan apabila
bentuk dasarnya dimulai dengan fonem D atau T. Contoh menduda. Yang keempat, alormofmenya digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem C dan C. Contoh mencuri. Bentuk almofmeng digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem K, G, H, KH, A, Z, U, E, dan O. Contoh mengirim. Yang keenam, bentuk almofmenge digunakan apabila bentuk dasarnya terdiri dari sebuah suku kata. Contoh mengebom. Verba berprefix me inflektif mempunyai bentuk dasar komponen makna, tindakan, dan sasaran. Jadi, bentuk dasar dalam pembentukan verba inflektif selain berbentuk morfem dasar juga berbentuk verba, yakni yang pertama bersufiks kan, contoh melupakan. Yang kedua bersufiks i, contoh menodai. Yang ketiga berprefix per, contoh memperpanjang. Yang keempat berkonflik perkan, contoh mempergunakan. Yang kelima berkonflik per i, contoh mempercayai. Sedangkan verba berprefix me deritatif memiliki makna gramatikal makan, minum, mengisap apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna makan, minum, atau isapan. Contoh, merokok artinya menghisap rokok, menyontoh artinya makan soto. Nah, yang selanjutnya adalah verba berprefix di. Verba berprefix di ada dua jenis, yaitu verba berprefix di inflektif dan verba berprefix di derivatif. Verba berprefix di inflektif adalah verba pasif, tindakan dari verba berprefix me inflektif. Maka makna gramatikalnya adalah kebalikan dari bentuk aktif verba berprefix me inflektif. Sedangkan verba berprefix di derivatif, sejauh data yang diperoleh hanya ada kata dimaksud, yang lain tidak ada. Verba berprefix ter. Verba berprefix ter inflektif adalah verba pasif keadaan dari verba berprefix me inflektif. Selain itu, verba ini juga memiliki makna gramatikal. Di antaranya, yang pertama, dapat atau sanggup. Contohnya, terangkat yang artinya dapat diangkat. Yang kedua, tidak sengaja. Contohnya, terbaca artinya tidak sengaja dibaca. Ketiga, sudah terjadi. Contohnya, terputus artinya sudah terjadi putus. Selanjutnya verba terderivatif yang memiliki makna gramatikal. Yang pertama, paling. Contoh, terbaik artinya paling terbaik. Kedua, dalam keadaan. Contoh, tergeletak artinya dalam keadaan tergeletak. Ketiga, terjadi dengan tiba-tiba. Contohnya, teringat yang artinya tiba-tiba diingat. Yang selanjutnya adalah verba berprefix ke. Verba berprefix ke memiliki fungsi dan makna gramatikal yang sepadan dengan verba berprefix ter. Contohnya, kebaca sepadan dengan terbaca. Makna gramatikal yang dimiliki yaitu 1. Tidak sengaja. Contoh, kebaca artinya tidak sengaja dibaca. 2. Dapat di. Contohnya, kebaca artinya dapat dibaca. Yang ketiga, kena atau dasar. Contohnya, kebaca artinya kena baca. Nah, yang terakhir adalah verba berkonfiks ke an. Verba berkonfiks ke an
termasuk verba pasif yang tidak dapat dikembalikan ke dalam verba aktif, seperti verba di dan verba ter. Makna gramatikalnya yaitu 1. Terkena atau menderita. Contohnya, kebanjiran yang artinya terkena banjir. Yang kedua, agak. Contohnya, kemerahan artinya agak merah.